Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Azahra dengan NIM E1R021101 dari kelas 6D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Analisis Metakognisi Siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Mataram dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari perbedaan gender. Langsung saja, di sini bab 1 yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang, yaitu metakognisi adalah kemampuan individu untuk memahami, mengendalikan, dan merevaluasi proses berpikirnya sendiri. Ini melibatkan kesadaran akan proses kognitif seperti pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Meskipun pentingnya metakognisi dalam pemecahan masalah matematika telah diakui, pada kenyataannya metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika tergolong sangat rendah. Terdapat masalah pada siswa dalam memanfaatkan metakognisinya untuk menyelesaikan masalah matematika. Selain itu, perbedaan gender juga dalam pendekatan terhadap pembelajaran matematika telah menjadi perhatian penting dalam literatur pendidikan. Dengan beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam preferensi belajar, persepsi diri terkait matematika, dan performa matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya yang ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana metakognisi siswa laki-laki dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua yaitu bagaimana metakognisi siswa perempuan dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, apa faktor munculnya metakognisi yang ditunjukkan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Adapun untuk tujuannya, yaitu yang pertama kita dapat mendeskripsikan metakognisi siswa laki-laki dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, yaitu kita dapat mendeskripsikan metakognisi siswa perempuan dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada mengetahui faktor munculnya metakognisi yang ditunjukkan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk manfaatnya yaitu ada 2. Yang pertama secara teoritis terlebih dahulu, yaitu di sini hasil dari kajian ini kita dapat menjadi pengetahuan baru terkait gambaran metakognisi siswa perempuan dan laki-laki dalam pemecahan masalah matematika. Nah, untuk manfaat secara praktisnya ada 2, yaitu pertama untuk gurunya sendiri, yaitu diharapkan dapat menjadi informasi berguna bagi guru di sekolah dan menjadi pertimbangan dalam mendesain masalah matematika berdasarkan gambaran metakognisi siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk peserta didik sendiri, yaitu dapat menjadi wawasan baru dan evaluasi diri terkait bagaimana sih sebaiknya masing-masing siswa memanfaatkan metakognisinya berdasarkan gambaran metakognisi yang ditemukan dalam penelitian ini, terutama memanfaatkan metakognisinya dalam pemecahan masalah matematika. Untuk batas penelitian di sini yaitu ada 2. Yang pertama itu pengambilan data hanya dilakukan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Mataram, dan kedua itu tidak mempertimbangkan faktor-faktor di luar lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah matematika dan metakognisinya. Baik, selanjutnya yaitu untuk bab 2. Di sini yang pertama itu ada untuk landasan teorinya. Yang pertama itu untuk metakognisi. Di sini menurut Kuhn dalam Murty tahun 2011, metakognisi adalah kesadaran dan manajemen dari proses dan produk kognitif yang dimiliki seseorang, atau secara sederhana disebut dengan istilah berpikir tentang berpikir. Selanjutnya menurut Asrori tahun 2007, suatu kemampuan individu berdiri di luar kepala dan berusaha merenungkan cara dia berpikir atau merenungkan proses kognitif yang dilakukan disebut dengan metakognisi. Selanjutnya untuk dapat disimpulkan metakognisi yaitu sebagai kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap proses kognitif seseorang untuk meningkatkan proses belajar dan memorinya. Selanjutnya, metakognisi digambarkan menjadi 2 dimensi, yaitu pengetahuan metakognisi dan pengalaman metakognisi.
Pengetahuan metakognisi menurut Fravel dibagi menjadi 3 bagian variabel. Yang pertama di sini ada variabel individu, di mana variabel individu ini mengandung makna bahwa manusia adalah organisme kognitif atau pemikir. Artinya, semua tingkah laku manusia merupakan hasil dari cara berpikirnya. Selanjutnya yang kedua ada variabel tugas, di mana variabel tugas ini adalah kesanggupan individu untuk mengetahui kesan-kesan pentingnya dan hambatan suatu tugas kognitif. Kemampuan mengetahui batasan pada diri sendiri mengenai kognitifnya sehingga individu tersebut melakukan tindakan untuk batasan tersebut. Selanjutnya yaitu variabel strategi, di mana untuk variabel strategi ini pengetahuan bagaimana cara melakukan suatu atau mengatasi suatu kesulitan. Cara yang dapat dilakukan disebut dengan pemantauan kognitif. Nah, selanjutnya untuk untuk pengalaman metakognisinya melibatkan strategi metakognisi atau pengaturan metakognisi. Nah, yang pertama untuk mengetahui strategi metakognisi merupakan suatu langkah berurutan dalam mengontrol aktivitas kognitif serta tujuan kognitif tercapai. Strategi metakognisi ini diantaranya yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan ini seperti menentukan tujuan dan analisis tugas, menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan materi pelajar agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada pemantauan meliputi perhatian terhadap diri sendiri, misalkan dalam membuat catatan sehingga peserta didik dapat memahami materi dan menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini meliputi penyesuaian dan perbaikan aktivitas-aktivitas kognitif untuk membantu mengoreksi dalam penyelesaian tugas. Nah, di sini selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Di sini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan dengan perencanaan strategi penyelesaian yang benar dan tepat untuk mendapat suatu jawaban dari permasalahan dalam bentuk soal yang tidak rutin. Nah, di sini ada 4 poin penting, yaitu kita dapat memahami masalah, selanjutnya membuat rencana, selanjutnya yaitu melaksanakan rencana, dan terakhir kita melihat kembali. Nah, selanjutnya di sini yaitu metakognisi dalam kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, peran metakognisi dalam pemecahan masalah matematik menjadi sangat penting karena penguasaan metakognisi bagi peserta didik menjadi strategi dalam memperoleh kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah matematika. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah menuntut peserta didik terhadap kesadaran dan pengaturan akan pengetahuan yang dimilikinya. Metakognisi tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk menjawab, namun juga menyadari apa yang dipikirkan dan harus dipikirkan, dan juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyadari tentang apa jawabannya. Nah, di sini selanjutnya untuk gender. Nah, di sini gender sendiri ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, dalam diri setiap individu pasti ada yang dinamakan dengan perbedaan, baik itu secara fisik, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki sifat dan perilaku yang dibentuk oleh sosial maupun budaya sesuai dengan adat kebiasaan yang diterapkan untuk dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, peran gender dalam sebuah set ekspektasi yang menggambarkan bagaimana pria dan wanita seharusnya berpikir, bertindak, atau merasa. Nah, dijelaskan bahwa gender memiliki makna terhadap ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologi. Nah, baik, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan, di mana untuk penelitian pertama yaitu Subaidah Amir MZ dengan judul Perspektif Gender dalam Pembelajaran Matematika, yaitu kemampuan penyelesaian soal spesial laki-laki dikatakan lebih unggul daripada siswa perempuan. Selanjutnya yaitu
Izatul Fitriyah dan Rini Setianingsih dengan judul Metakognisi Siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari kemampuan matematika dan gender, yaitu hasilnya tidak ada perbedaan antara penyelesaian masalah pada tiap tingkatan metakognisi dan gender. Yang ketiga yaitu menurut Kamit dengan judul Metakognisi Siswa dalam menyelesaikan soal matematika, studi kasus pada siswa SMP berdasarkan gender. Hasilnya yaitu metakognisi antara siswa laki-laki dan perempuan ketika menyelesaikan soal matematika tidak ditemukan perbedaan. Nah, di sini selanjutnya yaitu untuk kerangka berpikir. Di sini mungkin bisa dilihat sendiri untuk kerangka berpikirnya, bagian kiri dan kanan ntar dapat menghasilkan yaitu analisis metakognisi dalam kemampuan penyelesaian masalah matematik berdasarkan gender. Baik, selanjutnya yaitu bab 3. Di sini yang pertama yaitu untuk pendekatan dan jenis penelitiannya. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode campuran ini adalah metode penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Metode campuran bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kedua mode tersebut dalam mengatasi keterbatasan masing-masing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk susunan sebuah kalimat. Penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana metakognitif siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu untuk setting penelitiannya. Di sini menggunakan teknik purpose sampling. Peneliti memilih subjek menggunakan teknik purpose sampling merupakan titik pengambilan subjek mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Subjek ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan dari kelas 8. Siswa yang dipilih sebagai subjek peneliti yang diasumsikan memiliki kemampuan verbal dan kemampuan matematis yang sama. Hal ini ditujukan dengan hasil belajar, nilai harian, PTS, dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika. Di sini selanjutnya yaitu untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui tes metakognisi. Merupakan seperangkat rangsangan atau stimuli yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi penetapan skor angka. Soal tes dalam penelitian ini merupakan satu butir soal berupa soal terkait dengan materi SPLDV yang telah disusun oleh peneliti. Soal tes tersebut telah disusun sedemikian rupa agar menunjukkan metakognitif siswa dalam memecahkan masalah matematika yang sesuai dengan indikator metakognitif. Tes ini digunakan untuk mendapatkan data tentang metakognitif siswa dalam memecahkan masalah. Tes ini diberikan kepada dua subjek. Subjek tersebut terdiri dari satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan yang memiliki kemampuan verbal dan kemampuan matematis yang baik. Pengerjaan tes ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda. Pengerjaan tes diberi dengan waktu 15 menit. Hal ini bertujuan agar siswa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya yaitu wawancara. Di sini untuk wawancara di sini yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden. Setelah memperoleh data dari soal tes, peneliti juga melakukan wawancara pada masing-masing subjek untuk melengkapi data yang tidak diperoleh melalui instrumen tes. Pelaksanaan wawancara dilakukan sesuai dengan instrumen pedoman wawancara berdasarkan aspek metakognitif.
Saat wawancara dilakukan, mungkin bagi peneliti mengutamakan pertanyaan yang tidak tertera pada pedoman. Hal ini dimaksud apabila peneliti membutuhkan informasi lanjutan yang tidak terencana sebelumnya. Juga perubahan kalimat lebih baik sederhana untuk menyesuaikan dengan subjek agar merasa nyaman saat diwawancara. Selanjutnya untuk dokumentasi, di sini metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Sumber data berupa foto, surat, laporan, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan pengambilan foto dan juga rekaman hasil wawancara dengan subjek. Pada penelitian ini dokumen diambil berupa foto, lembar jawaban siswa, rekaman wawancara siswa, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya, analisis data. Di sini, teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam proses memperoleh kesimpulan. Analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu membagi dalam penelitian ke dalam 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana aktivitas analisis data harus dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Teknik yang digunakan peneliti untuk mencek keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan triangulasi waktu. Pada peneliti ini, peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Triangulasi waktu artinya peneliti harus melakukan observasi lebih dari 1 kali pengamatan untuk mendapatkan data yang kredibel, sehingga pemberian tes ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan jeda waktu 7 hari. Kemudian triangulasi teknik artinya untuk mendapatkan data yang sahih, peneliti akan membandingkan hasil tes yang diberikan kepada subjek dengan hasil wawancara kepada subjek serta hasil dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melibatkan guru untuk mengontrol data yang dibutuhkan peneliti, sehingga diharapkan hasil penelitian ini menjadi valid dan mengidentifikasi metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal materi sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.